Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Rudius yang pergi ke makam pada siang hari. Selama 10 tahun terakhir, terdapat banyak orang yang mulai dikubur di dalam kuburan ini. Di dunia ini ada cerita bahwa orang yang mati akan dilahirkan kembali. Tetapi sebagai tanda bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir, batu nisan orang mati di tempat ini tidak akan pernah dicabut. Ya, meskipun begitu, jika semua anggota keluarga sudah mati, maka makam itu bisa digusur oleh keluarga orang yang baru. Kecuali untuk bangsawan yang memiliki jasa untuk dikenang semua orang. Selain itu, alasan mengapa jumlah orang yang dikubur di sini semakin meningkat adalah karena kota sihir Saria telah menjadi semakin berkembang. Yang mana hal itu kemudian menyebabkan jumlah penduduk menjadi semakin meningkat. Kemudian, setelah membersihkan makam Paul, Rudius pun menaruh botol alkohol dan berbicara seperti yang biasa dia lakukan. Hal pertama yang Rudius katakan adalah kondisi dari keluarganya. Dan juga usianya saat ini yang sudah mencapai umur 34 tahun, yang mana itu adalah umur yang sama dengan umur Rudius ketika dia mati tertabrak truk. Selain itu, Rudius juga menceritakan tentang mimpi yang sudah dia alami sebelumnya, di mana Rudius akan mati di usia 74 tahun, dan juga tentang kekalahan dari Hitokami. Menurut bodyguard sebelumnya, Hitokami sudah menyerah untuk melawan Rudius. Tetapi meskipun begitu, Rudius masih bertekad untuk tetap bekerja keras. Dan karena itulah, Rudius kemudian meminta doa dari ayahnya itu. Selain datang ke makam Paul, Rudius juga melihat ke arah makam Gisu, yang mana diletakkan tepat di sebelah makam Paul. Gisu bukanlah teman dekat Rudius. Bahkan meskipun Gisu sudah menjadi musuh terbesar Rudius ternyata tidak terlalu membencinya. Karena sampai saat ini keluarga dan teman dekatnya masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian sebelum pulang, Rudius sempat mengatakan bahwa selama 40 tahun ke depan, Gisu boleh saja masih dendam dan memaki Rudius di alam kematian sana. Sebelum akhirnya Rudius juga bergabung dengannya di alam kematian. Kemudian cerita lalu berpindah sekitar 40 tahun ke depan, atau lebih tepatnya ketika Rudius baru saja meninggal. Setelah menemui kematiannya, entah mengapa kesadaran Rudius saat ini berpindah ke dimensi putih tempat Hitokami berada. Melihat Hitokami, Rudius kemudian bertanya mengapa Hitokami tidak terlihat tersegel. Dan apakah itu berarti mimpi yang Rudius lihat sebelumnya hanyalah ilusi saja? Berbeda dengan saat terakhir kali Rudius bertemu dengan Hitokami saat ini juga nampak sudah tidak murung lagi. Dan juga Hitokami kemudian menjawab pertanyaan Rudius bahwa itu benar. Dan dia menunjukkan mimpi itu supaya Rudius menjadi lebih lengah, meskipun Rudius ternyata masih tetap waspada. Selain itu, Hitokami saat ini mulai mengomentari penampilan Rudius saat ini. Berbeda dengan biasanya, Rudius kali ini tidak dalam wujud gendutnya, melainkan Rudius terlihat seperti dia yang seperti biasanya. Terlepas dari itu, ternyata ini adalah pertama kalinya bagi Hitokami untuk melihat wujud Rudius yang berada di dunia ini. Karena mata Hitokami hanya bisa melihat jiwa orang saja. Kemudian setelah mengomentari penampilan Rudius, Hitokami kemudian mengatakan bahwa akhirnya dia sudah bisa bergerak bebas lagi. Karena saat ini Rudius sudah benar-benar mati. Menanggapi itu, Rudius pun kemudian bertanya apakah Hitokami masih tetap belum menyerah. Yang lalu dijawab oleh Hitokami bahwa tentu saja dia tidak akan menyerah. Karena jika dia sampai benar-benar tersegel, maka dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dan Hitokami akan terkurung di dimensi putih ini sendirian selama-lamanya. Mendengar itu, Rudius pun lalu mengatakan bahwa jika dia menjadi Hitokami, Rudius mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Karena hidup tanpa bisa melakukan apapun selama berabad-abad adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Namun, ketika Hitokami mendengar perkataan Rudius, Hitokami langsung bertanya mengapa Rudius malah tersenyum saat ini. Padahal Rudius saat ini masih belum tahu apakah dia sudah menang atau tidak. Hitokami saat ini sudah tahu bahwa Orsted bisa mengulangi kehidupannya. Dan juga selama waktu 50 tahun ini, dia juga sudah menyiapkan rencana baru. Dan mungkin saja dia juga akan mempengaruhi keturunan Rudius untuk menghancurkan semua kerja keras Rudius.
Namun meskipun begitu, Rudis saat ini masih bersikap dengan tenang. Dan sambil mendekat ke Hitokami, Rudis mengatakan bahwa dia sudah mati. Dan juga Rudis sudah puas dengan kehidupan yang dia jalani di dunia ini. Dengan kata lain, Rudis sudah menyerahkan sisanya kepada generasi selanjutnya. Hitokami saat ini memang mengancam akan mencelakai keluarga Rudius yang masih hidup. Tetapi entah mengapa, Rudis sama sekali tidak merasa terancam. Dan Rudius lalu mengatakan bahwa Rudis saat ini tidak membenci Hitokami. Meskipun Hitokami adalah musuh Rudius, namun tanpa adanya saran Hitokami dulu, mungkin Rudius tidak akan bisa menjalani kehidupan seperti ini. Mendengar Rudius mengatakan itu, baik Hitokami dan Rudius menjadi terdiam sebentar. Dan lalu Rudius melanjutkan percakapan dengan bertanya sebenarnya mengapa Rudius bisa berinkarnasi ke dunia ini. Yang ternyata Hitokami sendiri juga tidak tahu mengenai hal itu. Dan Hitokami baru menyadari keberadaan Rudius sebelum bencana metastasis terjadi. Kemudian, selain menanyakan itu, Rudius selalu ingin Hitokami menyampaikan salamnya jika ternyata Hitokami menemukan pria yang juga berinkarnasi dari dunia lain yang sama seperti Rudius. Tetapi Hitokami ternyata langsung menolak permintaan itu. Kemudian, setelah beberapa saat, Rudius selalu bertanya lagi tentang apa yang akan terjadi kepadanya, mengingat Rudius saat ini sudahlah mati. Yang lalu dicap oleh Hitokami bahwa jika seseorang sudah mati, maka jiwanya akan melebur menjadi mana, dan kemudian bercampur dengan mana lain untuk membentuk sesuatu yang baru. Tetapi karena Rudius adalah makhluk dari dunia lain, Hitokami tidak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan jiwa Rudius. Mendengar itu, Rudius selalu merasa kecewa karena dia nampaknya tidak akan bisa bertemu dengan Paul dan Kisu. Tetapi Rudius berpikir bahwa setidaknya dia telah dikubur di sebelah makam mereka. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Rudius ternyata perlahan akhirnya juga mulai memudar. Dan nampaknya ini adalah peleburan mana seperti yang dikatakan oleh Hitokami sebelumnya. Kemudian, meskipun merasa tak pantas, namun Rudius selalu menyuruh Hitokami untuk berusaha lebih baik lagi. Di luar dugaan Rudius, Hitokami ternyata tidak marah setelah mendengar perkataannya itu. Malahan, Hitokami hanya terdiam sambil terduduk. Dan lalu dengan tubuh yang mulai menghilang, Rudius pun melewati Hitokami sambil mengatakan untuk sampai jumpa lagi. Rudius saat ini tidak tahu tentang apa yang akan terjadi kepadanya setelah ini. Apakah dia akan terlahir lagi atau kembali ke dunianya yang dulu. Tetapi dengan tanpa penyesalan lagi, Rudius pun lalu melangkah dan kemudian menghilang. Dan lalu cerita kemudian berpindah di saat Rudius belum berinkarnasi ke dunia ini. Pada tahun ke-500, ada seorang gadis muda yang memiliki julukan sebagai Miko sang pengulang. Gadis itu memiliki mata yang terlihat seperti orang mati, karena gadis itu sudah tahu takdir seperti apa yang akan dia hadapi, mengingat dia memiliki kekuatan untuk mengulangi setiap kehidupannya. Tetapi meskipun bisa mengulangi hidupnya, semua kehidupan yang telah dia alami akan tetap berakhir sama, yaitu kematian yang cukup kejam. Seperti yang pernah dia alami, yaitu mati dibunuh secara brutal oleh musuhnya, dimakan hewan buas, ataupun mati tenggelam tanpa bisa melakukan apapun. Setiap kali gadis itu mengalami kematian, dia akan merasakan keputusasaan dan rasa sakit yang luar biasa. Gadis itu tidak punya harapan lagi. Sebenarnya, kekuatan gadis ini adalah membenarkan benda rusak dalam waktu 24 jam menjadi utuh seperti semula lagi. Tidak peduli seberapa rusak benda itu, gadis itu masih tetap bisa membenarkannya. Bahkan, jika itu adalah kematian, gadis itu juga bisa menghidupkannya lagi. Dan karena alasan inilah, kemudian pihak kerajaan yang menyadari kekuatan gadis ini akhirnya pun menangkap dan memanfaatkan kekuatan gadis itu untuk menyembuhkan atau menghidupkan kembali siapapun yang dikehendaki oleh raja. Setiap kali gadis itu mati dan hidup kembali, ketika dia berumur 5 tahun, prajurit kerajaan pasti bisa menemukannya. Dan mereka lalu menggunakan kekuatan gadis itu sesuka hati mereka. Dan gadis itu akan selalu mengulangi siklus ini, di mana dia akan selalu mati dengan mengenaskan. Tidak peduli seberapa gadis itu berusaha, dia nantinya masih akan tetap berakhir tragis. Dan hal itu terus terulang selama hampir 200 tahun. Dan akhirnya dia yang sudah menyerah dan ingin mengakhiri hidupnya, kemudian meminta siapapun untuk menolongnya. Dan sejak itulah hidup gadis itu akhirnya mengalami perubahan. Di setiap perulangannya, seperti biasa, sejak umur 5 tahun, gadis itu sudah dibawa ke istana. Tetapi ketika dia berusia 10 tahun, dia tiba-tiba dibawa ke sebuah ruangan yang terletak di bawah tanah istana. Yang mana hal itu belum pernah terjadi kepadanya selama ini.
Dan di tempat itu, gadis itu kemudian melihat lingkaran sihir yang terlihat cukup besar. Selain itu, ada juga puluhan penyihir dewasa berkerudung yang menyembunyikan wajah mereka dan berkeliling mengitari lingkaran sihir mereka. Gadis itu tidak tahu tentang apa yang akan terjadi kepadanya. Dan saat ini, gadis itu kemudian diikat tepat di tengah lingkaran sihir itu. Menanggapi itu, gadis itu hanya bisa terdiam pasrah. Dan lalu setelah ditaruh di tengah lingkaran sihir, para penyihir akhirnya memulai ritual mereka. Dan dalam proses itu, lingkaran sihir itu malah menyedot mana dari tubuh gadis itu. Gadis Miko memang memiliki mana yang cukup besar. Dan awalnya dia mengira bahwa lingkaran sihir itu tidak sengaja untuk menyedot mananya. Tetapi hal yang sebenarnya, lingkaran sihir itu memang dibuat berdasarkan penggunaan mana dari Miko. Selama proses ritual, gadis Miko itu hanya terdiam secara bosan. Tetapi setelah ritual selesai, lingkaran sihir itu akhirnya mulai memancarkan cahaya. Dan jika dilihat dari warna cahaya itu, lingkaran sihir itu ternyata adalah sihir pemanggilan. Dan nampaknya mereka telah berhasil memanggil seorang pria yang berasal dari dunia lain. Wajah pria itu nampak terlihat bingung. Dan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, dia kemudian bertanya di manakah dia saat ini berada. Karena dia seharusnya bersama Nana dan Kuro. Namun, meskipun tidak ada orang yang mengetahui bahasa yang dipakai oleh pria itu, anehnya gadis Miko itu bisa paham dengan apa yang dikatakan oleh pria itu. Melihat gadis Miko, pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Shinohara Akito. Dan dia lalu juga bertanya siapakah nama sebenarnya dari gadis Miko. Dalam setiap kehidupannya, orang-orang selalu memanggil gadis itu dengan sebutan Miko saja. Dan mereka tidak pernah bertanya tentang siapa nama aslinya. Mendengar Shinohara, gadis Miko pun lalu menjawab bahwa namanya adalah Riria. Dan lalu semenjak kedatangan Shinohara, Riria pun akhirnya mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dan karena Riria satu-satunya orang yang memahami bahasa dari Shinohara, Riria kemudian ditugaskan sebagai penerjemah dari Shinohara. Dan kemudian dengan ditemani oleh seorang kesatria sihir, Shinohara dan Riria lalu mulai mengelilingi istana. Shinohara terus bertanya tentang berbagai hal, sementara Riria akan menjawab semua pertanyaan itu. Dan jika Riria sampai tidak tahu, maka dia akan bertanya kepada kesatria yang sedang menemani mereka. Awalnya, Riria mengira bahwa hidupnya tidak akan berubah meskipun ada orang yang berasal dari dunia lain sekalipun. Tetapi setelah Shinohara menceritakan berbagai hal mengenai dunia asalnya, khayalan Riria akhirnya mulai berkembang. Dan juga berkat informasi yang dia dapatkan dari kesatria yang menemani mereka, wawasan Riria tentang dunia akhirnya menjadi semakin luas. Hidup Riria perlahan mulai berubah, dan Riria akhirnya mulai bisa menikmati hidup di dunia ini. Hidupnya yang dulu kejam saat ini perlahan telah menjadi lebih indah. Berkat kedatangan Shinohara, Riria merasa bahwa dia seperti dilahirkan kembali. Hari demi hari, Shinohara kemudian menjadi semakin kuat, tetapi dia masih tetap baik dan terus mendukung perkembangan mental dari Riria. Hingga akhirnya takdir kejam pun datang, di mana kerajaan tempat mereka berada saat ini telah mengalami peperangan. Riria tahu bahwa setiap kali ada peperangan, dia pasti akan berakhir dengan mati mengenaskan. Namun, berbeda dari setiap kehidupannya, kerajaan ini telah memanggil pahlawan dari dunia lain untuk memenangkan peperangan ini. Dan meskipun Shinohara masih dalam tahap mempelajari dunia ini, dia akhirnya masih tetap dipaksa untuk dikirim ke dalam medan peperangan. Dan benar saja, meskipun Shinohara dibekali dengan sirah dan pedang, namun karena kurangnya pengalaman, Shinohara pun mati dipenggal oleh musuh. Dan kepalanya kemudian dibawa oleh musuh sebagai tanda kemenangan. Melihat itu, kerajaan malah berpendapat bahwa pahlawan dari dunia lain tidaklah berguna. Sementara itu, sambil memeluk mayat Shinohara, Riria terus mencoba untuk menghidupkannya kembali. Tetapi karena kematian Shinohara sudah melebihi 24 jam, maka dia tidak akan bisa dihidupkan lagi. Riria terus menangis sambil mencoba untuk menghidupkan Shinohara. Hingga akhirnya pasukan musuh datang dan membantai habis semua orang dari kerajaan. Riria juga ikut terbunuh. Tetapi dalam kematiannya ini, Riria bertekad untuk melawan takdirnya. Dan dia ingin terus hidup bersama dengan Shinohara. Meskipun waktu yang dihabiskan bersama hanya sebentar, namun Shinohara lah yang telah membuat hidup Riria menjadi lebih berwarna. Dan karena itulah, saat diambang kematiannya, Riria sang Miko kemudian menggunakan mananya sebanyak mungkin untuk menggunakan kekuatannya. Tujuan Riria adalah ingin hidup kembali bersama dengan Shinohara.
Tetapi bersamaan dengan meluapnya kekuatan Mikonya, waktu dunia ternyata juga ikut terulang. Dan kekuatan Rirya kemudian membawanya kembali ke kota Ranoa pada tahun ke-400. Dan sesudahnya kembali di masa lalu, Rirya terus berusaha supaya Shinohara tidak mati di tahun ke-500. Namun tidak peduli seberapa kuat kekuatan Miko Rirya, takdir Masilah tidak bisa dirubah begitu saja. Hingga akhirnya pada suatu waktu di tahun ke-403 ada jiwa yang mondar-mandir dari dunia lain yang terselip masuk ke dunia ini. Dan jiwa itu kemudian memasuki tubuh orang yang ditakdirkan sebagai orang yang bernama Rudi Skrerat. Sebenarnya awalnya Rudi Skrerat hanyalah keberadaan yang cukup sepele. Tetapi lambat laun keberadaannya ternyata telah menggoyahkan distorsi ruang dan waktu. Hingga akhirnya pada tahun ke-417 Nana Hoshi dipanggil ke dunia ini juga. Awalnya, Sang Miko hanya berniat untuk menyelamatkan Shinohara. Tetapi apa yang terjadi sekarang ternyata melebihi dari keinginan Miko. Selain itu, sejalan dengan kehidupan Rudius, Rudis telah merubah tatanan dari dunia ini. Dan juga sejarah yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun, setelah beberapa tahun dari kematian Rudius, sang gadis Miko itu akhirnya telah terlahir kembali. Tetapi dalam kehidupannya kali ini, dia tidak memiliki kekuatan Mikonya. Karena kekuatan itu telah terkuras habis saat dia mendistorsi dunia ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.